Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin.
يابس غرفا من البحر أو رشفا من الديم
الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai awyatul ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awyatul zamanu syaki ayat taraddudi fima dhukira aw lam ya'ud aw lam yu'id ma qara'ahu ma syaki wa illam yamdi ma'ahu ruknun wala tala zamanuhu linqita'i nazmi salati bidhalika walinudrati mithli dhalika bithaniyati walitaqsirihi bitarki at-tawaqqufi ila tadakkuri fil ula idh kana yumkinuhu as-sabru anil qira'ati ala syakki ila tadakkuri ma'a adami i'adati ma qara'ahu ma'a syakki fi thalithati fatabtulu bima dhukira wa in kana jahilan bi khilafi man zada ruknan nasiyan idza hilata lahu fin nisyani amma law tadakkara qabla mudhi ruknin wa qabla tuli zamani wa aada ma qara'ahu ma syakki fala mutlana likathrati urudi mithli dhalika qala asy-Syarqawiyyu wa tuluhu bi an yas'a ruknan wa qassarahu bi an la yas'ahu wa qasruhu bi an la yas'ahu ka an khatara lahu khatirun wa zala sari'an wa kharaja bi ta'birihi bisyakki ma law zanna annahu fi salatin ukhra fatasihhu wa in atammaha ala dhalika fardan kana aw naflan wa yukhadhu min dhalika annahu law qanata fi sunnati subhi zannan annaha subhu lam yadurruhu wa in tala az-zamanu aw mada ruknun ma'a dhalika az-zanni wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yatulu zamanu syakki. Kemarin ya Bu ya, syarat sholat itu
Yang ke-13, tidak boleh terlewat satu rukun qauli atau fi'li disertai dengan adanya keraguan pada waktu mengucapkan takbiratul ihram, ya Bu ya. Jadi fatal ya Bu ya, kalau seandainya ada orang yang ragu, dia udah kelar salam, misalnya ibu udah kelar salam sholat zuhur, pas udah kelar salam, ibu ada keraguan, kayaknya tadi di awal tidak mengucapkan takbiratul ihram, batal sholat ibu ya Bu ya. Ibu langsung wajib ulang sholat zuhur yang ibu telah kerjakan. Atau ibu ragunya pada masalah niat, pas udah kelar sholat zuhur, udah salam, kemudian ibu ada keraguan, kayaknya tadi nggak niat deh. Nah, kasus yang dua ini maka langsung batal sholat yang ibu kerjakan dan ibu wajib untuk mengulang sholat zuhur tadi. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau pada masalah takbiratul ihram, pada masalah niat itu ragu setelah salam, udah kelar salam ibunya, tapi ibu ragu tadi kayaknya nggak niat sholat fardu zuhur, langsung batal sholat yang ibu tadi kerjakan, yang sudah ibu kerjakan, dan ibu wajib untuk mengulang sholat zuhur tadi. Jelas ya Bu ya? Jadi dua hal itu, pertama takbiratul ihram, yang kedua niatnya. Bila sudah selesai salam, maka bila ada orang yang ragu pada dua hal tadi, wajib sholatnya untuk diulang. Jelas ya Bu ya? Yang kemarin ulang lagi Bu. Jadi kita nggak boleh meninggalkan satu rukun, baik rukun qauli. Rukun qauli contohnya baca surah Al-Fatihah ya Bu ya. Kemudian baca tasyahud akhir, itu rukun qauli Bu tuh. Mengucapkan takbiratul ihram itu rukun qauli. Mengucapkan salam yang pertama itu rukun qauli. Salam yang rukun hanya pada salam yang pertama ya Bu ya. Mengucapkan salam yang pertama rukun qauli. Atau meninggalkan rukun fi'li, sama tidak boleh. Jadi meninggalkan rukun qauli, sudah kelewatan satu rukun qauli atau satu rukun fi'li pada waktu ibu sholat, disertai dengan ada keraguan pada waktu mengucapkan takbiratul ihram, maka sholat ibu dihukumkan batal dan wajib untuk diulang. Jelas ya Bu ya? Contoh misalnya rukun qauli surah Al-Fatihah, pas ibu sudah kelar selesai rakaat yang pertama menuju ke rakaat yang kedua, ibu ingat kayaknya tadi nggak baca Al-Fatihah ya Bu ya. Kayaknya tadi nggak baca apa Bu? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah hukumnya apa Bu? Rukun. Nah, karena ini rukun dan masuk dalam rukun qauli, maka bila ibu tidak mengulangnya, pas ibu udah ingat, ibu nggak mengulangnya, atau sudah kelar, sudah selesai, maka bila tidak ibu mengulangnya, maka dihukumkan sholat yang ibu kerjakan batal. Kenapa demikian? Karena syarat sholat itu tidak boleh lewat satu rukun qauli atau satu rukun fi'li. Jelas ya? Jadi fatal akibatnya bila ada orang yang meninggalkan rukun qauli atau rukun fi'li disertai dengan keraguan pada waktu mengucapkan takbiratul ihram. Au yatulu zamanu syakki, atau lama waktu ragunya, ayat taraddudi fi ma dzukira, yaitu keraguan pada hal yang disebutkan yang kemarin ya Bu ya. Ragu pada asal niatnya. Ibu pas lagi sholat, kemudian ibu ragu kayaknya tadi belum niatnya belum niat sama sekali, ibu ragu. Atau ibu ragunya pada satu bagian dari niat tersebut. Kan kalau yang fardu yang wajib hanya 3 ya Bu ya. Pertama qasar, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin. Kalimat usolli qasar, kalimat fardhu ta'arrud,
kalimat az-zuhri ta'yin. Ini 3 hal yang wajib pada waktu ibu niat bila sholat ibu sendirian, ya Bu ya. Ibu ragu, kayaknya tadi udah niat tapi nggak disebutin kalimat fardhonya, ya Bu ya. Jadi mau niatnya semua ibu ragu, 3-tiganya usolli fardhu zuhri atau satu bagian saja, kayaknya tadi nggak disebut deh waktu niat kalimat fardhonya. Nah, maka bila sudah lama keraguan tersebut, sudah lama masa keraguan tersebut, awalam yu'id ma qara'ahu ma'asyaki, atau tidak mengulang yang dia telah bacanya disertai dengan keraguan. Kalau ibu ingat kemudian ibu ragu belum baca Fatihah, langsung ulang, ya Bu ya. Misalnya rakaat yang pertama, ibu udah baca surah setelah Al-Fatihah, ya Bu ya. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu ragu, kayaknya Fatihah belum diapain Bu? Belum dibaca. Langsung ibu ulang tuh, ulang Fatihahnya. Jelas ya Bu ya? Jadi jangan sampai nggak diulang. Kalau ibu nggak ulang, di sana ada keraguan ibu belum membaca surah Al-Fatihah, maka sholat ibu dihukumkan batal. Kenapa demikian? Ibu sudah ingat, kayaknya tadi belum baca surah Al-Fatihah. Ibu sudah selesai baca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu ingat, ya tadi kayaknya belum baca Fatihah. Wajib ibu ulang. Ibu ulang baca Fatihah yang tadi ibu ragu. Jelas ya Bu ya? Kalau ibu tidak ulang, ibu sudah ingat, maka sholat yang ibu kerjakan baik fardu atau yang sunnah dihukumkan batal. Kenapa demikian? Syarat sholat itu tidak boleh ada keraguan lewat satu rukun fi'li atau qauli disertai dengan keraguan pada waktu mengucapkan takbiratul ihram. Jelas ya Bu ya? Wa illam yamdi ma'ahu ruknun, sekalipun belum lewat bersamanya satu rukun, wala qala zamanuhu, belum lama masanya, liqita'i nasbis salati bidzalika, karena terputus urutan salat dengan hal tersebut. Tadi itu Bu tuh, dengan ibu meninggalkan baca surah Al-Fatihah, yang membaca Al-Fatihah hukumnya adalah rukun qauli, berarti ibu sudah memutuskan urutan sholat. Begitu kan Bu ya? Kan sholat diri, kemudian ngucapin takbiratul ihram, kemudian niat di hati ibu, kemudian baca apa lagi Bu? Surah Al-Fatihah. Itu urutan sholat. Bila ibu tidak melakukan satu saja dari rukun qauli atau fi'li, berarti ibu sudah memutuskan urutan sholat ibu. Karena alasannya demikianlah ulama kita mengatakan sholat yang ibu kerjakan tadi, contohnya ibu ragu, kayaknya tadi belum baca Al-Fatihah, ibu wajib langsung ulang ya Bu ya Fatihahnya. Kalau ibu tidak ulang, maka akibatnya sholat yang ibu kerjakan bagaimana hukumnya Bu? Batal, nggak sah. Kenapa demikian? Karena tidak diperbolehkan melewati satu rukun qauli atau fi'li pada waktu ibu sedang sholat, baik yang fardu atau yang sunnah. Jelas ya Bu ya? Tadi alasannya karena ibu sudah memutuskan urutan apa Bu? Urutan sholat ibu kan? Urutan sholat kan pertama kita diri ya Bu ya, diri, kemudian baca takbiratul ihram, kemudian niat, kemudian baca surah Al-Fatihah. Kalau satu saja ibu putuskan urutan sholat, maka sholat ibu dihukumkan batal. Terus ya Bu ya. Walinudrati mithli dzalika fi tsaniyati, dan karena jarang kejadian kasus yang demikian itu pada kasus yang kedua. Yang kedua sangat jarang, kasus yang kedua sangat jarang. Artinya bila kejadian maka cepat-cepat untuk mengulangnya. Contoh misalnya
Pas ibu lagi baca Fatihah, ibu ingat kayaknya tadi belum masukin niat fardonya aja, ya Bu ya. Ibu sholat fardu zuhur, ibu sendirian, kan ibu wajib 3 ya Bu ya. Pertama usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga az-zuhri. Pas lagi baca Fatihah, ibu ngomong hati deh. Ibu ingat kayaknya tadi bacaan niat fardhu belum masuk di hati deh, ya Bu ya. Karena ibu sudah ingat, ibu wajib ulang. Kalau ibu tidak ulang, maka sholat yang ibu kerjakan bagaimana hukumnya Bu? Batal, tidak sah. Kenapa demikian? Tadi alasannya karena jarangnya kejadian kasus yang demikian pada kasus yang seperti itu. Ibu lupa pada satu syarat dari bagian-bagian niat yang wajib ibu masukkan dalam hati. Jelas ya Bu ya? Kemudian walitaqsirihi bitarkit tawaqqufi ila tadakkuri fil ula in kana yumkinuhu sabru anil qiraati hala syakki ila tadakkuri. Kemudian yang berikutnya alasannya karena kelalaian orang tersebut dengan meninggalkan diam sebentar untuk mengingat pada kasus yang pertama, yaitu pada masalah meninggalkan rukun qauli, contohnya surah Al-Fatihah, karena adalah mesti dia sabar untuk mengingatnya. Untuk apa? Untuk membaca, mengulang kembali Fatihahnya pada waktu dia ragu sampai dia ingat. Ibu ragu surah Al-Fatihah, pas ibu lagi baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu ada keraguan di hati. Kayaknya tadi saya belum baca surah apa Bu? Al-Fatihah deh. Ibu wajib diam sebentar. Ibu wajib diam sebentar untuk apa Bu? Untuk ingat-ingat, mantepin keraguan tadi. Oh iya, pas ibu berdiam sebentar beberapa menit, oh iya benar, tadi saya belum baca Fatihah. Ibu wajib langsung ulang bacaan Fatihah tadi. Kalau ibu tidak ulang, maka ibu berarti taksir, ibu lalai, ibu teledor dari mengulang bacaan Fatihah yang merupakan rukun qauli tadi. Jelas ya Bu ya? Jadi fatal ya Bu ya? Fatal akibatnya bila ibu meninggalkan satu rukun, baik rukun qauli atau fi'li pada waktu ibu sholat. Jelas ya Bu ya? Ma'a adami i'adati ma qara'ahu ma'a syakki fit thalithati, disertai ketiadaan mengulang pada bacaan yang wajib baginya, disertai dengan keraguan pada kasus yang ketiga, fadabtulu bima dzukira wa in kana jahilan, maka batal salatnya dengan yang sesuai disebut oleh pengarang tadi di atas, sekalipun dia adalah jahil, dia tidak mengetahui sama sekali akan hukum yang seperti itu. Jadi sekalipun dia jahil, bila kasusnya demikian keadaannya, maka salat yang dia kerjakan dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Ada orang, ibu misalnya sembahyang asar, ibu ragu, tadi asarnya dimasukin nggak waktu niat ya? Tadi asarnya dimasukkan nggak di hati pada waktu niat? Ibu udah selesai, ibu lagi rakaat yang pertama, lagi baca misalnya Fatihah atau surah, ibu ada keraguan di hati. Tadi waktu niat kalimat asarnya masuk nggak ya di hati ya? Nah, ibu ragu dalam keadaan yang demikian, disertai ibu ini memang tidak mengulang lagi niat tersebut, maka sholat yang ibu kerjakan dihukumkan bagaimana Bu? Batal. Kenapa demikian batal? Karena ini merupakan pokok dari sholat, yaitu rukun qalbi. Jelas ya Bu ya? Artinya apa? Artinya bila ibu sudah mengingatnya, ibu wajib untuk apa tadi Bu? Untuk mengulangnya pada rukun yang tadi ibu ragu. Kalau ibu tidak mengulangnya, maka sholat yang ibu kerjakan dihukumkan batal. Bihilafi mazada ruknan nasiyah, lain halnya apabila ada orang yang menambahkan satu rukun tapi dalam keadaan kelupaan.
nambahin rukun tapi kelupaan, itu nggak batal salat ibu. Misalnya ibu sudah ruku, ya Bu ya, ibu sudah ruku rakaat yang pertama, pas ibu iktidal ruku lagi, ruku yang kedua ibu apa Bu tadi Bu? Kelupaan. Jadi pas ibu sudah ruku, bangun iktidal, karena ibu kelupaan, ruku lagi kedua kalinya, nambahin rukun berarti ya Bu ya. Menambahkan rukun dalam keadaan kelupaan tidak menjadikan sholat ibu menjadi batal. Jelas ya Bu ya. Ibu sembahyang zuhur tadi ini misalnya, ibu sudah ruku, kemudian iktidal, ibu lupa, disangka ibu belum apa Bu? Belum ruku, ibu ruku lagi, ya Bu ya. Iktidal lagi, 2 kali ruku, 2 kali iktidal, tapi yang keduanya kelupaan, maka sholat yang ibu kerjakan tidak batal. Suka begitu nggak Bu? Suka begitu Bu ya? Nah udah ruku lagi, tapi yang kedua kelupaan, nggak batal ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau tidak sengaja ibu kelupaan menambahkan rukun, maka dihukumkan tidak batal sholat yang ibu kerjakan. Misalnya ibu habis sujud yang kedua, kemudian bukannya bangun malah apa Bu? Duduk lagi, duduk di antara 2 sujud lagi, kemudian sujud lagi untuk yang kedua kalinya, maka sujud yang ibu kerjakan kelupaan tidak membuat sholat ibu menjadi batal. Kenapa demikian? Menambahkan rukun fi'linya tadi dalam keadaan kelupaan. Jelas ya Bu ya? Kalau sengaja batal ya Bu ya? Kalau sengaja batal nggak Bu? Batal tuh. Ada lagi orang yang kelar salam, dia sujud lagi Bu. Udah kelar salam sujud, itu bagaimana caranya? Kalau niatnya niat sujud syukur disunnahkan, ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya. Kan suka ada orang yang begitu ya Bu ya. Udah kelar salam, kemudian apa lagi Bu? Sujud lagi. Nah, bagaimana hukumnya? Sujud lagi setelah sudah mengucapkan salam. Bila sebelumnya dia niat di hati, aku niat melakukan sujud syukur, maka sujud yang dia kerjakan hukumnya sunnah. Jelas ya Bu ya? Tapi bila tidak niat sama sekali, langsung dia sujud saja, maka sujud yang dia kerjakan adalah satu perbuatan yang munkar, yang merupakan bid'ah. Ya Bu ya? Jadi ibu niat dulu, Allah, niat di hati, aku niat melakukan apa Bu? Sujud syukur, baru sujud ya Bu ya. Kemudian bangun salam. Gini caranya Bu ya. Kan orang suka begini Bu ya. Udah kelar salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung apa Bu? Sujud. Sujudnya nggak niat sujud syukur, itu munkar, itu bid'ah, hukumnya haram, tidak boleh ibu kerjakan. Tapi setelah ibu udah kelar salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ibu angkat tangan lagi, Allah, hati bicara, aku niat melakukan apa? Sujud syukur. Akbar, langsung sujud syukur, kemudian bangun salam, assalamualaikum. Itu sujud syukur, hukumnya sunnah. Jelas ya Bu ya? Jangan salah cara ya Bu ya. Ibu pengen ibadah harus ada apanya Bu? Harus ada caranya, ada ilmunya, nggak sembarangan. Jadi kelar salam ikut-ikutan orang, ikut-ikutan. Oh tuh orang habis salam langsung apa? Sujud lagi. Kalau tidak niat sujud syukur, maka sujud yang ibu kerjakan adalah munkar dan bid'ah, ya, tidak boleh dikerjakan. Tapi kalau ibu udah kelar salam yang kedua, kemudian ibu angkat tangan, Allah, hati berbicara, aku niat melakukan sujud syukur, langsung sujud syukur, bangun, langsung apa Bu? Langsung salam. Sujud tersebut adalah disunnahkan. Jelas ya Bu ya? Jangan salah paham ya Bu ya. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Tapi ada cara dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering lihatin begitu Bu orang tuh. Wah habis salam dia sujud lagi. Saya tanya sama dia, tadi sujud apaan? Enggak, saat lihat orang aja begitu. Ya tuh urusannya tuh. Lihat orang begitu diikutin ya Bu ya. Dia nggak tahu ilmunya.
Padahal ulama udah atur kalau setelah salam dia sujud syukur, ada caranya. Dia ucapin dulu takbiratul ihram, Allah, kemudian hatinya berbicara, niat lagi, aku niat melakukan sujud syukur, sujud, kemudian bangun, duduk salam, kemudian selesai sujud syukur yang dia kerjakan. Sujud yang demikian adalah hukumnya disunnahkan. Jelas ya Bu ya? Kenapa? Kalau sujud sahwi udah salam, udah hilang kesunahannya. Ingatin ya Bu ya, sujud sahwi itu hukumnya sunnah bukan wajib. Sujud sahwi yang ibu kerjakan itu hukum sunnah. Misalnya ibu meninggalkan satu dari sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad pertama apa Bu? Baca tasyahud awal ya Bu ya. Tasyahud awal yang ibu baca itu hukumnya bukan wajib tapi apa? Hukumnya sunnah ab'ad. Misalnya maghrib rakaat yang keberapa Bu? Berarti betul. Yang kedua, maghrib rakaat yang kedua, kan ada tasyahud apa Bu? Tasyahud awal ya, rakaat yang kedua. Ibu nggak baca, langsung diri karena ibu banyak pikiran ya Bu ya. Maghrib sholat rakaat yang kedua, ibu langsung diri, langsung bangun, udah sampai di atas, ibu baru ingat, ya nggak baca apa tuh? Tasyahud awal, nggak usah balik, terusin sembahyang ibu. Nanti kelar rakaat yang ketiga, udah sebelum salam sampai pada kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Nah, di sana ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Berapa kali? Sujud sahwi itu dilakukan sebanyak 2 kali. Kalau kelupaan bagaimana? Udah kelar salam, ibu tidak apa? Sujud sahwi. Maka sholat yang ibu kerjakan dihukumkan sah. Kenapa demikian sah? Karena membaca tasyahud awal. Apa hukumnya Bu? Sunnah ab'ad. Jelas ya Bu ya? Sama dengan kunut. Ibu subuh, ibu kelupaan atau sengaja nggak kunut, sembahyang subuh rakaat yang kedua ibu nggak kunut, sampai salam ibu tidak melakukan sujud sahwi, maka subuh yang ibu kerjakan dihukumkan sah. Kenapa demikian sah? Karena baca doa kunut apa hukumnya Bu? Sunnah ab'ad dan bukan wajib. Dan sujud sahwi juga hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Jelas ya Bu ya? Jadi bila ibu menambahkan rukun tapi ibu kelupaan tadi ya Bu ya, ibu habis rukuk i'tidal, ibu lupa rukuk lagi, i'tidal lagi, sholat ibu bagaimana? Tidak dihukumkan mahal. Kenapa demikian? Illa hilata lahu fil nisyan, karena tidak ada helah baginya pada waktu dalam keadaan kelupaan. Jelas ya Bu ya? Jadi bila menambahkan rukun fi'li kelupaan, maka sholat yang ibu kerjakan dihukumkan tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Tandain Bu bacaannya sampai amma laudatal karobat besok insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna annana qadarafna wa annana asrafna wa 'ala laza ashrafna fatub 'alaina tawbah tawsilu kulla hawba wastur lana al-'awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli bi mahabbah aw dhiratin aw sohbah wal muslimina ajma'. Amin rabbi asma fadlaw wa judan manna
وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.